Episode 58. Berubah. Di sebuah kamar bernuansa pink putih, terlihat seorang wanita cantik baru saja menyelesaikan sholat Isya. Fitria memanjatkan doa kepada Allah SWT agar seluruh keluarganya diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah, dan juga kesabaran hati yang ikhlas. Gadis itu sudah memakai hijab semenjak kuliah, selalu rajin sholat dan tidak pernah meninggalkan kewajibannya sebagai seorang muslimah. Fitria memang baru berhijrah ketika dia sudah dewasa. Dulu awalnya dia adalah gadis yang sedikit urakan dan selalu memakai pakaian seksi dan minim. Setelah mulai masuk kuliah pada awal semester pertama, akhirnya Fitria mendapatkan hidayah setelah disadarkan oleh salah satu sahabatnya waktu itu. Setelah terjadi sebuah tragedi di mana sahabat baiknya tiba-tiba mengalami kecelakaan dan meninggal dunia. Entah kenapa mengetahui sahabatnya yang sholihah itu meninggal dengan cara mengenaskan membuat hati Fitria tercubit dan merasa takut dengan ajal yang menjemput secara tiba-tiba. Akhirnya Fitria memantapkan dirinya untuk berhijrah dan menjadi gadis lebih baik lagi, merubah kebiasaannya menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat. Fitria berharap bahwa segala cobaan yang mendatangi ia jalani dengan ikhlas, seperti masalahnya dengan Edem, di mana pria itu berkali-kali menyakitinya, membuat hati wanita itu merasa sakit. Awalnya Fitria tidak menyangka bahwa keputusannya untuk menerima perjodohan itu bisa membuat hatinya jungkir balik tidak menentu. Setelah memanjatkan doa kepada Yang Maha Kuasa, membuat hati Fitria sedikit lebih baik. Setelah merapikan mukena dan sajadah, gadis itu menatap lurus ke depan dengan tatapan kosong. Tadi siang Aulia menghubunginya dan menyuruhnya untuk menghadiri acara syukuran besok malam di rumahnya. Aulia ingin Fitria datang bersama dengan Edem. Sebenarnya Fitria tidak masalah dengan hal itu. Akan tetapi ketika mendengar gerutuan Edem yang seakan keberatan untuk datang bersamanya membuat hati gadis itu sakit. Sepertinya niat hati untuk memperjuangkan cinta Edem sudah tidak ada lagi. Awalnya dia akan berusaha memperjuangkan cintanya pada pria itu. Tetapi melihat sikap Edem yang semakin hari semakin bertambah membencinya, membuat Fitria lebih baik menyerah. Hatinya rapuh seketika. Fitria merasa sudah tidak sanggup lagi merasakan sakit hati yang lebih dalam lagi. Cukup baginya direndahkan oleh pria itu. Fitria akan menghapus semua perasaannya untuk Edem mulai saat ini. Hatinya sudah mati rasa dengan tuduhan-tuduhan yang diberikan oleh Edem. Pria itu menunjukkan bahwa apa yang dia lakukan selama ini karena merasa tidak yakin dengan sikap Fitria dan menuduhnya bersekongkol dengan papanya. Aku bukan gadis murahan yang tidak mempunyai harga diri. Sudah lelah diriku selama ini menahan sakit hati yang kau berikan. Aku berjanji akan melenyapkan semua perasaanku hingga tak bersisa. Aku wanita yang seharusnya dimuliakan, bukan malah dituduh seperti seorang wanita murahan yang mengejar pria yang dicintainya. Batin Fitria, setetes air mata jatuh membasahi pipi mulusnya. Fitria langsung menghapus air mata itu. Dia berjanji tidak akan menangis lagi hanya karena pria yang sama sekali tidak menghargainya. Tetapi malam ini gadis itu merasa takdir tidak berpihak padanya. Niat dia akan menghindari Edem, tetapi malam ini orang tuanya menyuruh Edem datang ke rumahnya dan mengajak pria itu makan malam bersama. Fitria merasa jengah. Dia sudah tidak ingin lagi bertatap muka dengan Edem. Menatapnya hanya akan membuat lukanya bertambah menganga. Tetapi orang tuanya sepertinya tidak mengetahui apa yang dirasakan oleh wanita itu. Mungkin lebih baik aku mengatakan pada orang tuaku yang sebenarnya bahwa kami tidak terima perjodohan ini. Dan sebaiknya kita batalkan saja. Rencananya malam ini gadis itu akan mengutarakan keinginannya untuk membahas masalah perjodohannya dengan Edem. Awalnya dia yang menolak untuk membatalkan perjodohan itu. Tetapi setelah dipikir dua kali dan melihat sikap Edem yang seperti itu, hati Fitria sudah lelah dan akhirnya mantap untuk membatalkan acara perjodohan itu. Tok, tok, tok. Suara ketukan pintu membuyarkan lamunannya. Iya, sebentar. Fitria langsung mengambil jilbabnya yang tergeletak di atas ranjang. Kemudian gadis itu langsung memakai jilbabnya kembali. Dengan terburu-buru Fitria membuka pintu kamarnya karena sedari tadi ibunya sudah menggedor pintu berulang-ulang. Ayo Fitri, cepat turun. Sudah ditunggu sedari tadi sama Edem dan ayah. Ibu Fitri yang bernama Ana itu menarik lengan putrinya membuat Fitria tersentak kaget. Iya, Bu. Fitri bisa jalan sendiri. Ibu Ana melepaskan tangannya, mendorong putrinya untuk segera turun ke lantai bawah. Bu, jangan seperti ini. Memalukan saja, gumam gadis itu.
Adam dan ayah Fitria yang bernama Hendra sudah menunggu di meja makan. Bagaimana pekerjaanmu di rumah sakit? Nak, tanya Hendra berbahasa basi. Alhamdulillah, semua lancar pak. Semua juga berkat Fitria kalau tidak dibantu olehnya. Mungkin saya akan mengalami keteledoran. Jawab Adam tersenyum. Benarkah? Itulah gunanya aku dan ayahmu menjodohkan kalian berdua. Di saat salah satu dari kalian membutuhkan bantuan, bisa saling membantu satu sama lain, ucap ayah Hendra. Adam tersenyum. Iya om, pria itu melirik ke atas, masih menunggu seorang wanita yang sejak tadi membuatnya kesal karena belum juga menampakkan batang hidungnya. Adam, putri om itu adalah gadis yang baik-baik. Dia selalu bisa membuat orang tua bangga. Om benar-benar mempercayakan putriku padamu, Nak Adam. Karena om yakin, kamu memang sangat pantas menjadi pendampingnya. Adam sedikit terkejut mendengar ucapan dari ayahnya Fitria. Maaf om, tapi aku tidak mencintai putri Anda. Seharusnya Fitria bisa mendapatkan pria yang lebih baik dariku, batin Adam. Fitria merasakan langkahnya begitu berat saat melangkahkan kakinya menuju ke ruang makan, berbeda dengan saat-saat sebelumnya yang gadis itu lakukan dengan antusias. Perlahan Fitria dan ibunya berjalan semakin mendekat ke arah dua pria berbeda generasi yang sudah menunggunya sejak tadi. Pandangan Fitria datar. Sudah tidak ada sebuah getaran di dadanya lagi, seakan perasaannya untuk pria yang terlihat bercengkrama dengan ayahnya itu mengupah begitu saja. Adam bisa melihat kehadiran Fitria dan menatap gadis yang terlihat sangat berbeda raut wajahnya itu. Entah kenapa atmosfer yang Adak rasakan saat ini benar-benar berbeda. Fitria sendiri enggan melihat Adan. Dia langsung menarik kursi dan duduk di hadapan pria itu tanpa melihatnya. Sejak tadi kepalanya hanya menunduk tidak mau menatap ke arah pria yang saat ini ada di hadapannya ini. Adam sendiri merasa heran melihat sikap Fitria. Entah kenapa sikapnya seolah-olah menanggapi Adam seperti tidak ada saat ini. Biasanya Fitri langsung menyambut kedatangannya dengan senyuman manis di bibirnya. Ada apa dengan wanita ini? Bersambung.